Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah yang pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan menjamah kita. Untuk itu mari kita buka hati kita, biarkan roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Rohmu yang hidup penuhiku. Pulihkanku. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang buka hatiku, ku buka hati, ku jamah berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
buka hati untuk jamahan berserah. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu saja Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambillah
bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami menyerahkan segala hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jika kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, maka Engkau akan menjaga dan memelihara hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, bekerjalah dan berkaryalah Kau di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu limpah di tempat ini dan lawatan-Mu bekerja bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Syukur bagi nama-Mu Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa Tuhan Yesus. Kita percaya jika kita bersatu bersehati di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas kita. Amin. Mari kita semuanya bergandengan tangan di dalam Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu. Sekali lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Roh tercurah dari surga, jemaat Tuhan saja. Roh tercurah.
Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Amin. Amin. Untuk itu kita nyatakan Tuhan kita hidup dan berkuasa bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Firman Tuhan itu ya dan amin bagi kita, amin. Firman Tuhan itulah kekuatan bagi kita. Untuk itu mari kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman-Mu kebenaran.
kehidupan kami Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu baik bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sungguh besar setiamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, di dalam roh dan kebenaran kami menyembah Engkau Tuhan kami dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Karena kita tahu Dia Tuhan yang selalu setia, yang selalu menolong kehidupan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi dari segalanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau layak yang kami tinggikan Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan.
pengorbananmu yang kau berikan bagi kami. Haleluya, ajaib segala perbuatanmu, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lah kekuatan bagi kami, firman-Mu lah jawaban bagi kami. Kami puji Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan. Yesus, sungguh rencana dan rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang kekal, Engkau Bapa yang berkuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan. Terima kasih Tuhanku buat segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, Yesusku, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami puji Kau sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau yang selalu memimpin hidup kami Tuhan, Kau yang menjaga dan melindungi kami Tuhan. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu selain memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesusku, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian yang terbaik dari hidup kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami menyembah-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, penyembah-penyembah yang berkenan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan melalui seluruh hidup kami. Dan kami persembahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Pada pagi ini kami bersyukur kami ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh bersuka cita dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada mujizat ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kebebasan ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan,
Engkau Tuhan yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baik Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan seluruh umat-Mu boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati mereka. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya boleh di sini para penyanyi sebelah kiri saya ya, supaya ya di sini dipenuhkan dulu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan, saudara. Dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan, kebaikan Tuhan, saudaraku. Kita boleh bersama-sama dengan umat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk topik firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali untuk firman Tuhan minggu lalu, bahwa saudaraku, bangsa Israel sebagai contoh bagi kita, menjadi peringatan bagi kita saudara, agar kita tidak melakukan dosa-dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, walaupun mereka umat pilihan Tuhan, tetapi sebagian besar dari antara umat itu tidak sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, oleh karena banyak di antara mereka, saudaraku, yang bersungut-sungut. Jadi pelajaran bagi kita, jangan bersungut-sungut. Amin, saudara. Ya, kalau orang Minang berkata, jangan bersungui-sungui. Ya, unang merungut-ungut. Ya, saudara, Tuhan mau kita bersyukur. Dalam segala apapun keadaan kita, bersyukur, saudaraku. Nah, ingat lagi bangsa Israel, banyak di antara mereka rakus. Sehingga banyak di antara mereka yang mati. Pelajaran bagi kita, jangan rakus. Jangan tamak. Amin, saudaraku. Dan banyak juga di antara bangsa Israel, saudaraku, mereka memberontak melawan Tuhan, melawan hamba Tuhan, Musa. Pelajaran bagi kita, jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian banyak di antara bangsa Israel juga mereka berjinah secara rohani, yaitu dengan menyembah berhala, dan diikuti dengan perjinahan badani. Nah, saudaraku, dan banyak juga di antara mereka yang mencobai Tuhan. Mereka berkata, mana mungkin Tuhan bisa berikan kita makan daging di padang gurun ini. Mana mungkin. Setiap kali ada masalah mereka memberontak, mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa sebagai pemimpin rohani mereka. Dan saudaraku, kebanyakan dari mereka yang keluar dari tanah Mesir, kebanyakan tidak sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita, supaya kita tidak melakukan hal yang sama, supaya kita sampai kepada tanah Kanaan, Yerusalem baru, sorga yang kekal. Amin, saudaraku. Dan tahukah saudara apa tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan? Tahu saudara, tujuannya hanya satu. Supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa ini tujuan Tuhan ya saudaraku. Supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan, supaya mereka boleh menyembah Tuhan. Jadi beribadah itu penting. Pada hari Kamis kami mendengar firman Tuhan, ya, yaitu saudaraku, ibadah itu seperti kalau kayu yang terbakar banyak dinyalakan, apinya itu bisa menyala ya saudara ya. Kalau banyak kayu disatukan, bisa menyala dengan nyalanya yang besar. Tapi kalau salah satu dari kayu itu diletakkan di tempat yang dingin, nah lama-lama api itu juga akan mati. Jadi beribadah perlu. Rasul Paulus berkata ibadah itu mengandung janji. Baik untuk kehidupan kita hari ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Makanya firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah.
Kami dengarkan juga pada hari Kamis bahwa Raja Daud, saudaraku, dia selalu merindukan Tuhan dalam ibadah. Bahkan ketika hatinya gundah gulana, dia berkerumunnya cepat dia datang duluan ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan ketika kita punya masalah justru semakin jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari ibadah. Raja Daud ketika hatinya gundah gulana, dia datang berjalan mendahului orang-orang, datang di rumah Tuhan. Dan dia berkata, dia datang ke rumah Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersorak-sorai. Maka tidak heran saudaraku, Tuhan berkata, dia menemukan seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Raja Daud. Padahal kalau kita melihat dosa-dosa yang dilakukannya, saudara, sepertinya dia tidak layak untuk itu. Tetapi di sisi lain, Daud itu memiliki hati yang lembut, hati yang selalu cinta Tuhan, hati yang selalu mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jangan katakan ibadah itu tidak penting. Ya di rumah pun bisa beribadah, benar, di rumah juga bisa beribadah. Tetapi ada juga Tuhan menyuruh, untuk apa bangsa Israel itu dikeluarkan dari tanah perbudakan. Apakah hanya begitu saja setelah dikeluarkan lalu hidup sesuka hati? Tidak, saudaraku. Mereka itu dikeluarkan, dituntun Tuhan supaya mereka beribadah kepada Tuhan, supaya mereka menyembah Tuhan. Sayangnya, saudaraku, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, justru mereka beribadah menyembah Baal, menyembah patung, menyembah dewa-dewa orang-orang yang di sekeliling mereka. Dan topik firman Tuhan kita pada hari ini yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang dicari ini ya. Kalau dicari berarti kita harus menemukannya. Tuhan harus menemukannya hari ini. Amin, saudara. Dicari orang-orang yang tahu menyembah. Penyembah-penyembah yang benar. Dicari penyembah-penyembah yang benar. Saya mau salah satu dari itu, yang dicari itu. Jadi Tuhan, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Seperti apa penyembah yang benar? Berarti kalau ada penyembah yang benar, ada penyembahnya tidak benar. Penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan yang tidak benar adalah penyembahan kepada ilah lain atau Baal atau berhala-berhala. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini disampaikan Tuhan kepada seorang perempuan yang ada di perigi Samaria. Di mana ketika itu mereka melintasi mereka mau ke Galilea, melintasi perbatasan Samaria. Dan secara manusiawi saat itu Yesus lelah. Jadi jangan berkata Yesus nggak pernah lelah. Dalam kemanusiaannya dia letih sekali karena perjalanan yang panjang. Lalu dia duduk di pinggir sumur yang ada di Sikar ya. Sikar itu juga saudaraku sumur yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Nah dia duduk di situ. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria, kira-kira jam 12 siang, untuk datang menimba air di situ. Saudara mungkin sudah sering mendengar ini, mengapa dia datang jam 12 siang, karena dia bukan orang benar, sudah bukan orang-orang baik-baik ya. Karena dia sudah mempunyai 5 suami, dan yang suami yang ada pada dia pun bukan suaminya. Itu sebabnya dia malu kalau di tengah orang ya, jadi makanya dia ketika sumur sudah sepi, dia datang menimba air di sumur. Nah singkat cerita Yesus datang, dia datang bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, berikan aku air. Perempuan itu berkata, loh bagaimana kamu meminta air kepada aku, kau orang Yahudi, aku orang Samaria.
Karena tidak ada hubungan mereka, saudara. Mereka memiliki permusuhan yang kuat, ya saudara. Tapi Tuhan berkata, seandainya kau tahu siapa ini yang meminta air kepadamu, niscaya kau akan datang kepadanya. Karena air yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan ini. Kalau ini kau minum, haus lagi. Tapi kalau kau menerima yang berbicara kepadamu sekarang ini, menerima air kehidupan itu, kau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Oh, dia berpikir, hebat juga itu. Jadi gak perlu lagi aku nimba air ke sumur ini. Berikanlah aku air itu Tuhan. Nah, kira-kira tahu percakapan mereka ya. Kemudian Yesus datang berkata, kalau begitu panggil suamimu datang ke sini, katanya. Perempuan ini berkata, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan ini terkejut. Coba Bapak Ibu, saudara nggak pernah ketemu sama seseorang, ketika seseorang itu ketemu sama saudara, dia langsung mengatakan apa yang sedang saudara alami. Apakah saudara tidak langsung, siapa ini gerangan? Apakah ini dukun? Apakah ini orang pintar? Apakah ini, pasti pemikiran kita begitu ya saudara? Ya, sehingga kita pun ingin tahu siapa ini. Singkat ceritanya saudaraku, perempuan ini tahu engkau adalah Mesias. Dan dia bersaksi di kampungnya. Tunggu saudara, apa kesaksian perempuan ini? Dia hanya berkata, woi, ada seseorang di sana kepada aku mengatakan apa yang sedang terjadi pada aku. Mungkinkah itu Mesias? Itu kesaksiannya, tapi tahukah saudara dengan kesaksian itu, satu kampung selamat. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi kita, aku nggak tahu bersaksi, gimana caranya bersaksi? Kalau saya tahu, kalau saya tanya apakah saudara sudah selamat, mungkin saudara bertanya iya. Apakah saudara sudah yakin kalau saudara meninggalkan dunia ini ke surga, mungkin saudara berkata iya. Apakah saudara pernah mengalami mujizat Tuhan disembuhkan, mungkin saudara berkata iya. Tapi kalau saya bertanya lebih jauh, apakah saudara pernah menyaksikan itu kepada orang lain? Jawab sendiri. Tapi wanita ini, ketika dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus menyampaikan, memberitahukan kepadanya siapa dia sebenarnya, kesaksian itulah yang diteruskannya di kampungnya. Ayo, di sana ditinggalkannya tempayannya di atas sumur tadi. Jika kita bertemu dengan Yesus, saudara, prioritasnya tadi yang untuk datang mengambil air, saudaraku, ditinggalkan tempayan itu. Dia pergi ke kampungnya. Itulah kesaksiannya. Ada seorang di sana memberitahukan kepadaku keadaanku. Semua orang datang. Dan mereka berkata, kami bukan lagi percaya karena apa yang kau katakan. Tapi karena kami sendiri sudah melihat. Bapak Ibu, jangan simpan Injil itu untuk diri kita sendiri. Jangan simpan itu berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan untuk diri kita sendiri. Perempuan ini saja, saudaraku, dia seorang pendosa, tapi dia bisa dipakai Tuhan. Dia mau menjadi saksi Tuhan. Dan 2 hari dia minta Yesus tinggal dulu di Galilea, di Samaria. 2 hari Yesus tinggal di situ, oleh karena semua berkata, jangan pergi Tuhan, jangan tinggalkan kami. Nah, disitulah percakapan mereka tentang menyembah ini. Oh, dia berkata, apakah kau lebih hebat dari bapa kami Yakub? Kami menyembah di atas gunung ini. Ya. Dan engkau berkata, ada lagi penyembahan di Yerusalem. Jadi dulu saudaraku ditetapkan ya, tempat penyembahan itu enggak semuanya boleh. Kalau mereka ini menyembah di gunung ya, orang Samaria itu menyembah di Gunung Gerizim. Ya, ada Gunung Gerizim katanya situ ya, saudara. Ada juga penyembahan di Yerusalem. Ya, tempat bangunan yang dibangun oleh bait yang dibangun oleh Salomo. Orang-orang juga datang ke sana, walaupun itu sudah hancur sekarang ya saudara ya. Sudah ludes dibakar sesuai dengan janji Tuhan. Sesuai dengan nubuatan Tuhan. Hancur itu bait Allah. Nah saudara, tetapi Tuhan berkata, ya seperti yang sudah kita baca tadi, tetapi saatnya akan sudah datang, sudah tiba sekarang, bukan lagi orang menyembah di Gunung Gerizim. Bukan lagi orang harus datang ke Yerusalem.
Bagaimana kalau kita harus menyembah ke Yerusalem Bapak Ibu? Kira-kira berapa orang kita yang bisa menyembah datang ke sana? Kalau harus di Gunung Gerizim kita menyembah, bagaimana kita ke sana? Tetapi benar apa yang dikatakan Tuhan, bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Yesus sudah di sorga. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Kalau dulu mereka bisa ya, secara fisik mereka boleh bertemu ya dengan Tuhan. Tetapi sekarang, bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita untuk datang menyembah kepada Tuhan? Nah, jadi penyembahan yang benar itu, saudaraku, menyembah di dalam roh. Apa itu menyembah di dalam roh, saudaraku? Tentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah selamat. Orang-orang yang sudah lahir baru. Atau sebelumnya kita lihat dulu ya, penyembahan. Kadang kita berpikir gini ya, banyak anak Tuhan tidak mengerti arti penyembahan ini. Sehingga ketika datang di gereja, kita mungkin datang gak tahu apa tujuannya gitu ya. Ya namanya orang Kristen, hari Minggu ke gereja katanya ke gereja. Namanya orang Kristen. Bapak Ibu, hari ini buang itu. Kita beribadah bukan karena rutinitas, bukan karena kita orang Kristen. Kita beribadah kepada Tuhan karena memang kita, saudaraku, butuh Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena hanya Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Itu sebabnya tetapkan hati kita, saudaraku, untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus, lapar akan Tuhan. Jadi sebelum saudara dari rumah, saudara sudah berdoa, Tuhan hari ini aku datang beribadah kepadamu. Aku rindu menyembah Kau, Tuhan. Itu sebabnya ketika pujian penyembahan dinaikkan, saudara pun sudah bisa menyembah Tuhan. Saudara pun bisa bertepuk tangan. Karena saudara tadi dari rumah sudah datang, saudara mau bertemu Tuhan di sini. Tetapi kalau bukan itu yang saudara minta, maka saudara akan melihat yang aneh-aneh. Maka ada yang datang untuk melihat sanggul. Cuma di sini gak ada yang bersanggul ya saudara. Maka ada yang datang untuk melihat kebaya. Kebaya siapa paling cantik. Maka akan ada yang datang, ya mas siapa paling besar. Maka itu tujuannya. Tetapi coba kalau kita sudah berdoa dari rumah, Tuhan aku bersyukur. Karena firman-Mu berkata, janganlah meninggalkan pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh banyak orang. Tetapi aku mau semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Itu sebabnya hari ini aku datang ke rumah-Mu Tuhan. Aku rindu akan Engkau. Jamah aku Tuhan saat memuji menyembah-Mu. Aku mau datang kepadamu dengan sukacita Tuhan. Aku mau datang kepadamu dengan gembira Tuhan. Kalau itu ada pada hati kita saudaraku, maka ketika satu lagu dinaikkan pun, saudara sudah bisa bercucuran air mata datang menyembah Tuhan. Tetapi kadangkala yang terjadi, bertepuk tangan pun kita susah. Apalagi mengangkat tangan. Apalagi melompat udah jauh kali. Tahukah saudara ketika tabut Tuhan dipindahkan dari Obed-Edom, rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Apa yang dilakukan Raja Daud, saudaraku? Dia bukakan itu baju kerajaannya, dia pakai jubah. Dia menari-nari di hadapan tabut Tuhan. Makanya ada lagu, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita nggak tahu, Mikal melihat dari atas. Dirinya hina kali dirinya, lompat-lompat di depan hamba-hambanya, hamba budak-budaknya. Apa terjadi kepada Mikal? Mikal itu mandul, saudaraku, tidak punya anak. Karena dia menghinakan begitu. Ketika Daud datang dia berkata, kau menghinakan dirimu. Dia berkata, aku karena Tuhan aku bisa menerima kerajaan ini. Tuhan mengambil kerajaan itu dari ayahmu. Itu dilakukannya saudaraku. Dengan rasa tidak ada malu.
Kadang-kadang orang Kristen jaga image. Kalau TikTok kan gak jaga image, mau nampak apanya pun gak ada masalah. Benar ya saudara ya? Menari saudara, saya nggak tahu untuk siapa saudara menari ketika TikTok misalnya, saya nggak tahu itu. Saya kurang paham itu, saya juga nggak tahu, nggak aktif di TikTok ya. Nah saudara, nggak mengerti saya. Tetapi mengapa untuk yang nggak tahu jelas, kita bisa melakukan dengan baik, tetapi mengapa kepada Tuhan yang baik, kepada Tuhan yang luar biasa, kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, kita sulit sekali untuk bertepuk tangan pun sulit. Bapak Ibu bertobat. Mazmur 47 berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Itu bukan milik Pentakosta, itu bukan milik karismatik. Tetapi itu semua segala bangsa yang percaya harus bisa bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin saudaraku. Kadang kita untuk hiburan-hiburan duniawi saudaraku. Kita tidak sengaja melompat-lompat dengan gak tahu diri. Tetapi di hadirat Tuhan saudaraku. Penyembahan kepada Tuhan harus dilakukan dengan benar. Dengan rasa kagum, dengan rasa hormat. Bapak Ibu saya percaya kalau camat Pancur Batu aja datang di sini. Saudara, saya percaya sikap saudara akan berubah. Saudara akan menaruh rasa hormat. Saudara berkata, Shalom Pak, selamat datang di Giat Pancur Batu Pak. Yang tadinya mungkin kita main-main atau mengantuk, gak akan berani kita itu main-main, ngantuk, selonjor. Tetapi kadang untuk Tuhan kita gak mengerti itu Bapak Ibu, mengapa? Makanya hidup kita masih banyak belum diberkati. Saya katakan terus terang Bapak Ibu. Tidak mengerti kita bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Bagaimana mungkin berkat-berkat itu pun datang kepada kita. Kalau untuk tepuk tangan pun masih sulit. Melompat masih sulit. Bapak Ibu mari kita bertobat. Tuhan layak menerima itu yang terbaik dari kita. Amin saudara. Bagaimana mungkin seperti orang Israel menari-nari depan lembu emas. Menari-nari mereka saudaraku. Apa kata Nabi Yesaya kepada orang Israel? Aku muak dengan ibadahmu. Jangan sampai Tuhan muak akan ibadah kita. Jangan sampai tidak menghormati Tuhan. Saudaraku, manusia gak perlu diberikan menyembah. Ya, gak perlu kita menyembah kepada manusia. Yang layak diberi sembah itu hanya Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena Dia yang menyelamatkan kita. Ada di dunia ini yang menyelamatkan saudara. Karena hanya Tuhan, saudaraku, segala-galanya. Coba kita lihat dulu Yesaya 1. Supaya jangan nanti kita beribadah, Tuhan gak suka. Ibadah kita rutinitas, itu aja. Kenapa? Karena gak ada orang yang rindu haus di situ. Semua menjalankan apa yang dia mau. Apa yang dia suka. Kalau dia tidak suka, tidak mau, pergi dia. Lembutkan hati saudara. Ini teguran yang kedua. Minggu lalu sudah teguran. Ini teguran. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi kutegur. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Yesaya 1 ayat 10 saya katakan. Ini perikopnya, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin Sodom, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba. Dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bapak Ibu, persembahan yang tidak sungguh itu seperti saya katakan tadi. Suruh tepuk tangan pun susah. Disuruh menyembah penangkat tangan susah. Tidak membawa persembahan dengan sungguh. Kalau itu menyenangkan dia, dilakukannya. Kalau itu tidak menyenangkan, ditinggalkannya.
Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Wow. Kiranya itu tidak jadi kepada kita. Jangan datang menyembah Tuhan dengan hati yang jahat. Itu sebabnya sebelum saudara beribadah, damaikan dulu hati saudara. Kalau tadinya bertengkar sama suami, berdamai dulu. Suamiku, maafkan aku, salah aku, kita mau beribadah. Bereskan dulu hati kita. Kalau tidak, saudaraku, baunya kejijikan di hadapan Tuhan. Tidak suka Tuhan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuan tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Saya bertanya, kenapa Tuhan gak menjawab doaku? Kenapa masih begini hidupku? Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan ini. Dan kalau kita ada di dalamnya bertobat. Renungkan cara saudara menyembah Tuhan selama ini. Sudahkah benar? Kalau belum benar, saudaraku, hari ini benarkan. Karena Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Bukan penyembah-penyembah asal menyembah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Berhenti berbuat jahat, saudaraku. Berhenti melakukan dosa itu, berhenti. Supaya penyembahan kita tidak menjadi bau yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Belajarlah berbuat baik. Belajar berbuat baik, Bapak Ibu. Saya berkata kepada Bapak, walau itu hanya perkara kecil. Ketika saya belanja, kiri kanan saya hari Sabtu, kiri kanan saya sudah penuh belanja. Kemudian saya membeli kelapa. Berkata, bang, beli kelapa. Tahu saudara apa yang dilakukannya pertama? Dia ambilnya plastik besar. Dia belum membuat kelapa saya. Dia ambilnya plastik besar. Dia berkata, masukkan dulu belanja ibu ke sini. Walau itu perkara kecil, tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau masih ada orang yang perhatian, yang orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Jangan nanti kita anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang tidak peduli. Saya tidak tahu dia anak Tuhan atau tidak, karena saya tidak tanya. Saya berkata, terima kasih ya bang. Buat plastiknya. Bikinlah kelapa saya bang. Di tempat lain 10.000 sama dia bisa. Boleh 8.000 satu kelapa. Bapak Ibu, kalau kita melihat hal seperti itu dimulai dari belajar berbuat baik. Tidak ada ruginya berbuat baik. Amin, saudaraku. Saudara mungkin berkata, udah berbuat baik, penakut jahatnya dibuatnya. Bapak Ibu, mungkin bukan dari dia saudara mendapat berkat, tetapi dari orang lain. Tetapi jangan berhenti berbuat baik. Firman Tuhan ini berkata, saudaraku, belajarlah berbuat baik. Jangan belajar berbuat jahat. Itu gak perlu dipelajari. Anak-anak baru lahir pun udah tahu dia marah. Sekarang ini saudaraku, hati-hati ya. Anak 1 tahun udah terikat gejek, kita minta. Bisa dia marah. Menangis. Jadi gak perlu diajari berbuat jahat. Kenapa? Karena kita sudah dikandung dalam dosa. Dikandung oleh ibu yang berdosa. Kita sudah lahir dalam dosa. Itu spontan itu. Tetapi berbuat baik harus dipelajari. Amin, saudara. Mari belajar berbuat baik. Amin, saudara. Belajar berbuat baik, usahakan keadilan. Kendalikan orang-orang yang kejam. Bela hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Itu semua perbuatan baik. Nah, jadi Nabi Yesaya mengatakan di sini, ya saudaraku, kalau bangsa Israel itu saudara beribadah, gak boleh sembarangan membawa korban. Kalau kambing yang sudah ditentukan atau domba, gak boleh cacat. Tapi coba bagaimana cara kita memberi persembahan? Apa yang gak laku di pajak, gak laku di tukang parkir, gak laku di tukang bensin? Apakah itu yang kita persembahkan?
Udah koyak-koyak uangku ini nggak laku. Ini hanya laku di persembahan gereja. Bapak Ibu, itu perbuatan jahat. Hentikan itu. Saya selalu memberikan contoh kepada saudara. Bapak Ibu, banyak contoh yang baik mau saudara ikuti. Kami tidak katakan kami sempurna Bapak Ibu. Tapi paling tidak, kalau bisa seperti kami aja pun udah puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku mau ikut Kristus. Memang mestinya pendeta harus begitu. Jadi apa gunanya pendeta? Kalau tidak mau berubah, tidak mau menjadi berkat, ya nggak usah jadi pendeta ya Bapak Ibu ya. Kalau samanya dia. Nah tetapi saudaraku, kita ya, orang Israel itu, mereka harus membawa persembahan yang terbaik. Gak boleh ada, kalau udah pengkor-pengkor dibawa, gak diterima, cacat. Tapi kadang kita tidak pernah menyadari itu. Kita datang dengan sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kita datang dengan kekerasan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang dengan pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini peringatan kepada kita. Bahkan Nabi Yesaya berkata, percuma kamu beribadah kepada Tuhan. Nah, kita lihat dulu Markus 7. Jadi jangan percuma saudaraku. Ya. Jangan hati kita jauh daripada Tuhan, mulut kita berkata, ku cinta kau, hati kita jauh entah kemana. Markus 7 ayat 7. Ayat 6 saya bacakan, ini nubuatan Nabi Yesaya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Adat istiadat manusia lebih ditinggikan daripada penyembahan kepada Tuhan. Bangsa itu, bangsa Israel memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Oh, kau baik, kau Tuhan Allah yang besar, ku sembah kau, luar biasa kau. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepada Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya penyembahan kita, saudaraku, menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Arti penyembahan itu sendiri adalah menyembah, memuja. Berlutut, membungkuk diri. Ya saudaraku, mungkin seperti ini lebih jauhnya ya, berlutut. Membungkuk diri lagi, saudaraku. Seperti itu mestinya kita datang sama Tuhan. Raja Daud melakukan itu saudaraku di hadapan Tuhan. Itu arti penyembahan, sujud menyembah. Berlutut membungkukkan diri. Atau jatuh tersungkur. Sudahkah pernah kita lakukan itu di hadapan Tuhan? Tuhan yang baik, Tuhan pencipta kita. Atau kepada manusia kita melakukan seperti itu. Tetapi kepada Tuhan kita tidak pernah melakukan seperti itu. Bertobat. Jangan yang dilakukan aturan manusia, lakukan aturan Tuhan. Penyembahan itu hanya layak diberikan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Manusia, saudaraku, tidak perlu kita sujud menyembah, hormat boleh. Tetapi penyembahan hanya kita berikan kepada Tuhan. Sebagai rasa bukti syukur kita bahwa Tuhan itu sungguh baik. Sebagai rasa kagum kita, itu sebabnya ada penyembahan. Penyembahan itu bisa kita lakukan dengan suara kita. Atau mungkin bisa dengan nada-nada. Mungkin saudara nggak bersuara, saudara berkata, mungkin ya, nada yang saudara lantungkan. Untuk menyatakan rasa hormat saudara, rasa kagum saudara, rasa cinta saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu, kami rindu tujuan firman Tuhan ini setelah diberikan, sikap saudara dalam penyembahan berbeda, berubah. Baik di tempat ini maupun di Komsel, dimanapun saudara beribadah.
Tadi di awal pujian pelayan, hidupku adalah penyembahan. Dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada. Ingat itu bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja kita menyembah Tuhan. Itu sebabnya Allah itu roh. Karena Allah itu roh, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya dimanapun saudara bisa menyembah Tuhan. Bukan saudara mesti datang ke Gunung Gerizim. Bukan saudara mesti datang ke Yerusalem. Tetapi di mana saja, kapan saja, saudara bisa menyembah Tuhan. Apalagi kalau kita beribadah bersama-sama. Ubahlah sikap kita. Selalu datang kepada Tuhan dengan rasa hormat, rasa kagum. Saudaraku, hanya Tuhan yang layak menerima penghormatan di atas segalanya. Bukan yang lain. Jadi penyembahan itu ekspresi dari kasih kita dan pemujaan kita kepada Tuhan. Dan itu dapat diekspresikan dengan memberikan seluruh hidup kita, hati kita. Itu sebabnya Markus 11:33 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka penyembahan jangan asal-asalan. Mulut kita berkata, ku sembah, kau pikiran tahu udah kemana. Ya saudaraku, jangan lakukan seperti itu. Atau kita masih melakukan penyembahan, tapi hati kita masih dendam, masih sakit hati, masih membenci. Bapak, itu baunya kejijikan di hadapan Tuhan. Tokoh saudara Nadab dan Abihu, ya, mereka itu anak-anak imam, saudaraku. Mereka itu mempersembahkan api yang asing. Oh saudara, mereka mati di hadapan Tuhan. Saya berkata, aku gak mati kok bu, main-main pun aku menyembah Tuhan, gak mati. Benar, memang gak mati. Tapi secara rohani saudara sudah mati. Mungkin badania tidak mati seperti Nadab dan Abihu. Mereka seketika itu juga, nah mereka mempersembahkan api yang asing. Mereka datang dengan hati yang jahat, dengan hati yang tidak murni. Raja Daud berkata, siapakah yang bisa berdiri di hadapanmu? Yaitu orang yang bersih hatinya, yang bersih tangannya. Tetapi kadangkala kita masih berani dengan kenajisan kita datang menghadap Tuhan. Lalu sudah bertanya, kalau begitu bu, berarti nggak perlu beribadah ketika kita najis. Selesaikan dosa. Berarti nggak beribadah bu ketika saya melakukan dosa. Selesaikan dulu dosa itu. Berdamai dulu saudara. Jangan datang dengan kepahitan. Ada di sini sakit hati? Jangan ya Bapak Ibu. Belajar berbuat baik. Amin. Nah saudara, jadi ingat itu, penyembahan itu saudaraku, menyembah, sujud, menyembah kepada Tuhan. Menyembah dalam roh, harus selamat lahir baru saudaraku. Dan penyembahan seperti ini dapat diucapkan ya, dengan kata-kata satu lagu saudaraku sebagai rasa kasih kita pada Tuhan. Makanya dalam penyembahan itu kita katakan, bagaimana Tuhan kita berkata rasa kagum, kau baik, kau luar biasa Tuhan. Kalaupun saudara mungkin tidak menyanyikannya dengan nada atau lagu, saudara boleh berkata-kata. Saudara boleh menyatakan kebaikan Tuhan, engkau luar biasa. Terima kasih kau selamatkan jiwaku. Jangan diam. Atau ketika saudara melihat kiri kanan saudara, ih aneh kali ini melonjak-lonjak pula dia, terlalu apa kali gitu ya, menangis-nangis pula dia. Jangan saudaraku. Nah jadi itu penyembahan itu ya, penyembahan dalam roh itu kita boleh katakan ya, dengan kata-kata kita, dengan kata-kata kita kepada Tuhan, kau baik, kau luar biasa, terima kasih, aku cinta kau Tuhan, kau sungguh baik Tuhan. Dan menyembah dalam roh diperlukan memang roh kita yang sudah selamat, yang sudah lahir baru. Karena hanya dengan roh itu kita bersaksi bahwa kita anak-anak Allah dan kita bisa menyembah Allah dalam roh. Kalau kita tidak lahir baru tidak mungkin ya. Coba saudara suruh orang yang gak lahir baru, menyembah dalam roh dulu kau. Apa itu? Bacanya nanti mantra ya. Udahlah penyembah roh berarti lain itu. Dibacanya mantra, itulah mungkin menyembah dalam roh. Tidak saudaraku, harus selamat lahir baru. Barulah mulai dalam penyembahan itu kita berkata-kata, kau baik Tuhan, engkau luar biasa. Terima kasih kau selamatkan jiwaku, terima kasih kau ampuni. Engkau luar biasa, tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan.
Engkau menerima aku apa adanya Tuhan. Bahkan ketika aku masih berdosa, Kau telah mati bagiku. Engkau baik, Engkau luar biasa, aku kagum kepadamu, aku cinta kepadamu. Itulah dasar kita datang menyembah, saudaraku. So, bertanya, apanya dibilangi penyembahan itu? Saudara-saudara, enggak ngerti, aku diam aja lah. Bapak Ibu, menyembah di dalam roh, saudaraku, itu dapat kita lakukan berupa kata-kata atau satu lagu kasih yang menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Itu dia, saudaraku. Jadi menyembah dalam roh ini enggak lagi masalah tempat, mesti ke Yerusalem, mesti ke Gunung Gerizim, tidak. Tetapi di mana saja, kapan saja saudara bisa berdoa, saudara bisa menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Luar biasa ini, saudara. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Nah, kalau kita berbicara kebenaran, ya, kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran itu adalah firman. Dalam Yohanes 17:17, ya, kuduskanlah kami dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi itu saya katakan tadi, menyembah dalam kebenaran, saudaraku. Karena kebenaran itu merupakan ciri Tuhan. Mazmur 31 ayat 6, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Jadi menyembah dalam kebenaran, saudaraku, menyembah Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Tidak menyembah kepada berhala. Ini Raja Daud berkata bahwa Tuhan benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Jadi jangan memuja berhala yang sia-sia, saudaraku. Tuhan benci itu. Roma 1:25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Padahal Tuhan adalah pencipta kita. Tetapi mereka, saudaraku, memuja berhala yang sia-sia. Saudaraku, mari kita menyembah Tuhan dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan, saudaraku, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menyembah Tuhan, saudaraku, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saudara, jangan menyembah Tuhan dengan dosa yang belum diselesaikan. Dengan hidup, saudaraku, yang masih dalam kejahatan. Mari, saudaraku, bereskan dulu hati kita. Sebelum kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, oleh karena itu, saudaraku, penyembahan kita harus dilaksanakan menurut kebenaran Bapa yang dinyatakan dalam Anak dan diterima melalui Roh Kudus. Amin, saudaraku. Dalam Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yohanes 16:32, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, Bapa menyertai aku. Nah, saudaraku, kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kebenaran kita. Ya, jadi jauhi segala halangan-halangan, saudaraku, yang membuat kita tidak bisa menyembah dalam kebenaran, yaitu gaya hidup yang penuh dengan kompromi, gaya hidup yang penuh dengan dosa dan kebejatan, ya saudara. Ya, dan ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya saat tadi, saudaraku, Tuhan tidak suka, Tuhan jijik akan persembahan yang demikian. Biarlah kita, saudaraku, yang menyatakan, melakukan penyembahan kita yang benar di hadapan Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ya, harus kita lakukan dengan benar. Karena saudaraku, Allah itu adalah roh, maka kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan menyembah Tuhan dalam perjanjian baru tidak didasarkan atas ritual atau tata ibadah. Tidak juga di atas tempat, ya saudaraku, juga atasnya tempat harus di sana, harus di sini. Tidak.
Tapi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah keseluruhan hidup kita. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur, juga keseluruhan aktivitas kita, tingkah laku kita, ucapan kita, bahkan apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam hati kita. Inilah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yaitu keseluruhan hidup kita. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 1 sudah dikatakan, jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi inti firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, sekali lagi, periksa sikap kita dalam beribadah kepada Tuhan. Baik ibadah secara umum seperti ini, ibadah di komsel, ibadah doa syafaat. Sebelum saudara datang beribadah, persiapkan dulu hati kita. Seperti saya katakan, mungkin tadi baru bertengkar dengan suami istri, bereskan dulu. Mungkin kalau ada di hati saudara kepada seseorang, berdamai dulu. Baru datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dari rumah saudara sudah berdoa. Tuhan, aku rindu beribadah kepadamu, aku mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat pemimpin pujian berkata, mari Bapak Ibu kita menyanyi, kita menyembah Tuhan, kita berdiri. Tidak lagi bersungut-sungut. Apa ini pemimpin pujian ini, selalu suruhnya berdiri. Capek kali pun. Bapak Ibu jangan sungut-sungut. Suruh tepuk tangan, banyak kali pun perintahnya. Enggak mau aku, kenapa rupanya? Jangan gitu Bapak Ibu. Jauhi yang jahat, belajar berbuat baik. Saya percaya Bapak Ibu, kalau setiap kita jemaat Giat kilometer 14,5 ini datang kepada Tuhan dengan sikap seperti itu beribadah, saudara akan merasakan, melihat kuasa Tuhan akan bekerja. Amin saudaraku. Kita rindu itu agar Tuhan berkenan atas ibadah kita saudara. Jadi kita tidak melakukan rutinitas karena hari Minggu ke gereja, karena Kristen ke gereja, tidak saudara. Tetapi kita beribadah karena Tuhan memerintahkan demikian. Kita beribadah karena Tuhan yang layak dipuji disembah. Kita beribadah karena Tuhan, saudaraku, pencipta kita. Kita beri hormat kepada Tuhan melebihi dari segalanya. Jadi itu tugas kita. Jangan lagi datang kepada Tuhan dengan persembahan tidak sungguh Bapak Ibu. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Saat memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan bisa berbicara kepada saudara. Ke saudara kapan saja, mungkin lagi di kamar mandi saudara menyanyi, ketika memasak saudara menyanyi, di mana saja kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Jadi biarlah kita praktekkan firman Tuhan ini, ya. Aplikasinya, mulailah saudaraku miliki sikap hati yang benar dalam beribadah. Itu dulu. Sikap tubuh dalam beribadah perhatikan, baik saat bertepuk tangan, memuji menyembah Tuhan, saudaraku. Baik saat kita berdoa, saat kita bernyanyi, saat kita mendengar firman Tuhan, itu semua masih dalam lingkupan ibadah. Biarlah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kiranya apa yang dicari Tuhan pada hari ini, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Kiranya Tuhan menemukan kita di sini, saudaraku. Haleluya. Kiranya Tuhan suka dengan hidup kita, dengan penyembahan kita. Kiranya hidup kita boleh menjadi berkat saudaraku, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi saudaraku, kita tetap dapat menjadi penyembah-penyembah Bapa yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita praktekkan dulu firman Tuhan ini, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Ku Tahu Hidupku adalah penyembahan. Bahwa hidup saya dan saudara adalah penyembahan bagi Tuhan. Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk menjadi kesenangannya saudaraku. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kita, atas penyembahan kita. Kalau masih ada saudaraku dosa-dosa yang masih tersimpan dalam hati kita, atau dosa-dosa yang belum kita akui, yang belum kita selesaikan, mari selesaikan itu di hadapan Tuhan. Agar penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan.
haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku kubawa kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku kubawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tahu hidupku, ku tahu hidupku sambil mengangkat kedua belah tangan kita. Saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, saudara. Dia tunjukkan kasih-Nya dan memberikan hidupnya bagi kita. Maka layaklah Dia menerima segala kemuliaan yang terbaik dari hidup kita. Maka Dia layak menerima penyembahan kita yang terbaik, Bapak Ibu. Maka Dia layak menerima suara kita yang terbaik, saudaraku. Katakan referen pujian ini, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
segenap hidupku bersama. Sekali lagi, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, kami sebagai
kesudahan. Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang mengasihi kami Tuhan lebih daripada yang lain. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Engkaulah yang dipuji disembah. Haleluya. Kami bersyukur. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, yang terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi Bapak Ibu, dari hati kita yang paling dalam katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang disembah. Yesus, yang terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Engkau. Awali pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, katakan dari hati saudara Bapak Ibu yang paling dalam. Aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesusku, aku cinta. Sekali lagi Bapak Ibu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Siaplah kepada umat-Mu Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, yang terukur kasih-Mu. Yesus, sekali lagi. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap hati kita Bapak Ibu, lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Paling tidak itu akan membuat saudara berbahagia. Segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku,
bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menegurkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Ampuni kami jika selama ini sikap kami dalam beribadah belum benar Tuhan, ampuni kami. Kami mau berubah Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Ampuni kami kalau motif kami beribadah selama ini karena kami orang Kristen, karena kami melakukan rutinitas, ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini biarlah kami boleh menetapkan hati kami masing-masing. Sebelum kami beribadah, kami boleh menyelesaikan semua dosa-dosa kami Tuhan. Agar kami datang kepadamu dengan tangan yang bersih, dengan hati yang bersih Tuhan, untuk dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau mencari penyembah-penyembah demikian ya Tuhan. Biarlah kami hanya menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Biarlah penyembahan yang terbaik hanya kami berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab daripadamu kami menerima berkat. Sebab Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah gunung batu kami. Kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, setiap kali kami datang beribadah, biarlah kami membawa persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Baik di ibadah komsel, ibadah doa syafaat, ibadah raya atau dimanapun kami berada, biarlah hidup kami menjadi penyembahan kepadamu Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Tubuh kami Tuhan baik Roh Kudus-Mu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Hidup kami bukan alat dosa lagi, tetapi hidup kami menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikan firman ini di hati umat-Mu, agar semua umat-Mu mengerti lagi, menyenangkan Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Agar mereka mengerti menyembah Engkau dengan benar Tuhan. Agar mereka datang kepadamu dengan penuh kerinduan Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Engkau. Sehingga di setiap ibadah kami selalu ada hati yang merindukan Tuhan. Selalu ada hati yang haus, yang lapar akan Engkau. Supaya Engkau memuaskan, mengenyangkan ya Tuhan. Jikalau di antara umat-Mu ada selama ini belum dia mengerti Tuhan bagaimana memuji menyembah-Mu, biarlah melalui firman-Mu pada hari ini mereka mengerti untuk datang mengucapkan kata-kata kasih mereka Tuhan kepadamu. Baik melalui doa mereka, melalui pujian penyembahan mereka, melalui hidup mereka yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dan kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat dalam setiap ibadah-ibadah kami tidak sama lagi Tuhan. Ada hidup-hidup yang diopahkan Tuhan, sifat-sifat yang diopahkan Tuhan di dalam hadirat-Mu, sehingga kami lebih bersuka cita lagi memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari semua umat Tuhan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.